Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas, yuk jaga kesehatan mata kita agar terhindar dari penyakit-penyakit ini. Mata adalah salah satu panca indera penting dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kesehatan mata sangatlah penting. Mata yang sehat selalu menjadi dambaan orang-orang, namun fungsi penglihatan dapat berkurang akibat gaya hidup yang kurang baik. Adapun beberapa macam penyakit pada mata yang dapat mengurangi fungsi dari mata itu sendiri. Mari kita cari tahu apa saja sih penyakit-penyakit itu. Macam-macam penyakit pada mata. Yang pertama, miopia. Miopia atau mata minus merupakan salah satu kelainan refraksi yang banyak kita jumpai saat ini. Pada penderita miopia, mata hanya dapat melihat benda-benda dekat secara jelas dan akan buram jika melihat benda yang letaknya jauh. Penyebab mata minus selain genetik atau diturunkan, salah satu dapat disebabkan kebiasaan sehari-hari dan pola hidup yang tidak baik, seperti pola makan yang kurang sehat, kebiasaan membaca buku sambil tiduran, dan membaca buku di keadaan cahaya yang kurang. Kondisi mata yang kelelahan akibat terlalu lama di depan layar TV, komputer maupun bermain HP dapat menyebabkan mata menjadi minus. Yang kedua, presbiopia. Presbiopia atau mata tua terjadi akibat hilangnya kekenyalan lensa sehingga menyulitkan lensa untuk menjadi cembung saat melihat dekat. Keluhan yang sering timbul adalah sukar melihat tulisan kecil dalam jarak dekat, sehingga penderita akan menjauhkan kertas yang akan dibaca untuk mendapatkan tulisan yang lebih jelas. Penderita presbiopia banyak terjadi pada usia 40 tahun ke atas atau 40. Penderita presbiopia akan dikoreksi menggunakan kacamata lensa plus untuk membantu mata berakomodasi. Yang ketiga, astigmatisme atau silindris, yaitu sinar yang masuk mata tidak dipusatkan pada satu titik, tetapi tersebar. Hal ini dapat terjadi akibat permukaan kornea yang tidak merata. Permukaan kornea normal yaitu permukaannya licin dan memiliki kelengkungan yang sama pada setiap bagiannya. Penderita mata silindris sering mengalami keluhan seperti melihat cermin yang tidak rata. Kelainan refraksi jenis ini bisa didapat semenjak lahir maupun akibat adanya peradangan kornea. Koreksi mata atau koreksi kacamata dilakukan dengan kacamata silinder untuk mengimbangi kelengkungan kornea yang terganggu. Yang keempat, glaukoma adalah suatu kondisi ketika tekanan bola mata lebih tinggi dari normalnya. Tekanan bola mata yang tinggi dapat mengakibatkan kerusakan pada saraf mata atau nervus opticus maupun lapang pandangan penderitanya. Peningkatan tekanan bola mata dapat disebabkan karena terganggunya aliran humor aqueous atau cairan bola mata. Glaukoma sering disebut sebagai si pencuri penglihatan, karena pada penderita glaukoma akan terjadi kerusakan bertahap pada lapisan serabut saraf. Kerusakan serabut saraf tersebut perlahan akan menyebabkan penyempitan lapangan pandangan dan berakhir dengan kebutaan. Penderita yang sudah terdiagnosa glaukoma sebaiknya memeriksa ke dokter secara berkala untuk terus mengevaluasi tekanan bola mata, saraf mata maupun lapang pandangan. Yang kelima, katarak. Katarak adalah salah satu penyakit mata yang ditandai dengan perubahan lensa mata yang semula jernih dan bisa tembus cahaya menjadi keruh dan berkabut. Penderita katarak sering mengalami banyak keluhan, seperti penglihatan buram perlahan, seperti berkabut atau berasap, melihat double, lebih sensitif terhadap cahaya, sehingga merasa lebih nyaman dengan penglihatan di malam hari.
Keluhan-keluhan yang muncul tergantung tingkat dan bentuk kekeruhan katarak. Katarak bisa terjadi sejak bayi dilahirkan. Katarak senilis karena faktor usia, degenerasi, maupun komplikata. Pengobatan katarak adalah dengan tindakan pembedahan, yaitu dengan mengganti lensa mata yang sudah keruh dengan lensa buatan yang ditanam di dalam mata. Selanjutnya, mari kita ulas langkah-langkah menjaga kesehatan mata atau mencegah dari penyakit tersebut. Yang pertama, pemeriksaan rutin ke dokter mata. Banyak orang yang tidak menyadari kalau penglihatan mereka berkurang, dan ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti glaukoma atau efek penuaan. Ada baiknya untuk memeriksa mata ke ahli mata untuk mengetahui kesehatan mata Anda secara menyeluruh. Yang kedua, memperhatikan posisi yang baik saat membaca. Jangan membaca sambil tiduran dan di tempat yang terlalu terang atau terlalu gelap. Hal itu membuat mata harus bekerja lebih keras. Yang ketiga, beri waktu istirahat untuk mata. Memandang benda-benda atau pemandangan jauh setelah membaca, menulis, atau menonton cukup lama. Cobalah aturan 20-20-20, yaitu kondisi setiap 20 menit Anda melihat ke benda yang berjarak 20 kaki dan istirahatlah selama 20 detik. Cara ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata. Yang keempat, bersihkan tangan dengan lensa kontak. Untuk menghindari risiko terkena infeksi, selalu cuci tangan ketika akan memasang atau melepas lensa kontak. Pastikan untuk mendefinisikan lensa kontak Anda sesuai yang diinstruksikan dan menggantinya secara berkala. Yang kelima, berhenti merokok. Merokok tidak baik bagi kesehatan mata. Penelitian menunjukkan merokok berkaitan dengan peningkatan risiko degenerasi, katarak, dan kerusakan saraf optik yang dapat menyebabkan kebutaan. Yang keenam, konsumsi makanan yang baik untuk mata. Bahan makanan yang banyak mengandung vitamin A, lutein, zeaxanthin sangat baik untuk menjaga kesehatan mata. Beberapa sumber makanan yang banyak mengandung lutein, diantaranya bayam, brokoli, jagung, melon, kiwi. Riset menunjukkan dengan memakan makanan yang tinggi asam lemak omega 3 seperti salmon, tuna, baik untuk kesehatan mata. Ketujuh, menjaga berat badan. Memiliki berat badan berlebih atau obesitas meningkatkan risiko terkena diabetes dan kondisi sistematik lainnya. Kita bisa kehilangan penglihatan sebagai komplikasi akibat penyakit-penyakit tertentu, misal penyakit diabetes. Jika Anda memiliki masalah berat badan dan penglihatan, ada baiknya jika konsultasikan dengan dokter untuk memastikan. Jika mengalami masalah kesehatan mata, jangan disepelekan. Segera periksa mata ke dokter spesialis mata. Jika keluhan pada mata terus berlanjut, mari kita menjaga kesehatan mata karena mata merupakan jendela dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih.